maka berdirilah. Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu derajatnya di surga. Dan Allah dengan apa yang kamu ketahui, dengan apa yang kamu lakukan maha mengetahui. Artinya surat Al-Mujadilah ayat 11. Jadi kata Allah, bila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah, maka berlapang-lapanglah. Begini Ibu, ini dulu Nabi itu kalau ceramah kayak sekarang nih saya ceramah, itu sahabat itu berdesak-desakan ke mulut Nabi. Karena sahabat begitu, karena sahabat tidak mau ada satu kata yang hilang dari telinga mereka. Nanti salah dengar, salah paham. Nah, makanya sahabat tuh kalau Nabi ceramah apa pusu-pusu jaga ke mulut Nabi. Nah, itu beda sahabat jawab. Awak kok bisa jauh-jauh dari Ustadz ya. Itu makanya nyambut ceramah sanang di musala masjid kadang-kadang tuh. Bakal itu nyu pasti dakik jambunya ini ya. Kalau di masjid kadang tuh ibu kurang happy yang buat ceramah. Bakal itu tuh jamaah sepanjang dinding sih Pak. Karena masjid kadang itu dakik tak berisi itu. Itu ini kebiasaan kita di majelis yang ya yang Allah ya hilang yang mendakik ke Ustaz. Cuma nampak mengerti juga, mengaku mencari dinding, mencari tembok, mencari tonggak, pinggang lebih lapuk. Wah, udah mendengar ceramah, aku lebih lapuk-lapuk itu banyak. Lah, jadi lah pada mendengar ceramah ada di pensiun-pensiun ya. Dima-dima itu tuh, aku ceramah dima-dima itu tuh. Ya, mendengar pengajian kok ya memanglah ya, yang lapuk-lapuk. Kalau yang rancak-rancak, yang muda-muda memang tampaknya tidak sekolah. Rancak-rancak, yang muda-muda, yang gagah-gagah, itu tampaknya di kafe, di mall, dah tu Pak. Payah pergi ke kafe begitu tu. Jadi ke kafe malam-malam dah saya. Ada nak pergi di kafe dah. Nah, di kafe kau yang glowing, wangi, dah. Nen di masjid, nen di musala, nen pengajian, bangun balsem, bangun tarason. Nah, minyak angin, salemo, milili, batu lahak-lahak dah itu. Amang itulah. Jadi ambo kalau mendengar, kalau bapak ibu dengar pengajian mencari tonggak, mencari dinding itu ambo maklumi. Bukan dah ingin mendaki, memang masalah pinggang, masalah. Nah, cuman kalau di majelis itu adabnya begitu, kata Allah begitu. Memang mendekat. Maka sahabat dulu berlomba-lomba mendakikkan Nabi. Ya lagi dulu tak ada mic. Jadi takut sahabat kau lewat. Kalau mic kan ada. Adalah untung ada mic ini. Sehingga menjauh pun awak tetap ya terdengar berasi itu. Dulu kan tak bisa itu kalau menjauh tak terdengar kecil ustaz tu ikut. Maka sahabat berdesak-desakan ke Nabi sampai Nabi kau lah payah melo angok. Ya toh. Kalau sasak ke mulut Nabi itulah berapi oksigen, Pak. Gitu. Maka perintah Allah kena ke para sahabat berlapang-lapanglah. Maksud berlapang-lapang itu mundur seketik. Agi ruang Nabi itu untuk bicara, menghirup oksigen, dan ya lah payah Nabi kok dia bau nangok sama-sama. Maka berlapang-lapanglah. Tapi ini juga berlaku untuk kita, Pak Ibu. Jadi awak kalau di majelis itu kadang-kadang kan ketik tampe, ya kan? Ketik tampe awak banyak. Balapang-lapang, maka maksudnya apa lapang-lapang tu? Agi jo kesempatan kawanku untuk seketiknya masuk duduk. Jadi apa ibu duduk lah tampe sampai itu selo kadang lu babu ya kan? Kalau tampe sampai itu dia agak-agak sih duduk. Itu fafsahul balapang-lapang. Memang di majelis begitu. Ini sering kita demo PBN, tidak selalu tampik kok kadang. Ada takut tampik seketik awak banyak. Jangan di dia orang tidak dapat tampik berlapang-lapang. Makanya kata Allah, kalau kamu diminta berdiri, berdirilah. Dia bisa jadi begini, bawa tampik ketik, panuh. Orang di luar banyak tagak-tagak, tidak bisa masuk. Yang di dalam tagak dulu, berdiri. Ya, lah rapik tagak, duduk balik, bisa masuk ikut tu. Sebenarnya tampik dalam kau tidak sampai dia, tapi dia duduk awak tidak teratur, maka panuh capek.
Makanya begitu, kalau kamu dikatakan berdiri, berdirilah. Ini adab di majelis begitu. Saya itu ceramah di Musinin kalau hari Rabu keempat ini, di Musinin tuh, itu ndak tamu-tamu di masjid deh, Bu. Sebenarnya masjid lapang leh. Cuman ibu-ibu kok ndak amu manggari ya, masjid kok kawan tibo kemudian payah masuk. Lah payah ibu-ibu geser ke depan, kalau bisa tagak dulu. Cuman ibu-ibu ke situ, kalau dikecen, Bu geser ke mungko, kecil, awak terlambat tibu orang lo merasa itu. Itu ibu-ibu tuh situ tuh Pak. Iya tuh. Tu makui payah matu sampai duduk Pak. Kadang ambola nyinyi ambo ibu-ibu, geser ke sini, di sini masih kosong. Ndak amu memang garik dah. Nyo ibu-ibu ke penyakitnya Pak. Asal duduknya, nyo ndak amu lebih garik deh Pak. Nyo situ Pak. Beko kalau dikecen yang salah orang kemudian awak kemudian tiba tu orang lain merasai dak awak. Itu kata Allah geser. Kalau minta berdiri itu adab di majelis. Itu adab di majelis. Nampak kawan tagak di luar, tampik tagak awak di dalam dulu, tagak sama-sama. Itu adab begitu. Jadi pada kawan kau sungguh pernah ada saya lihat jamaah tu tak ada tampik leh, tu pulang saja leh. Palingnya jauh tiba mungkin Bayu tiba mungkin di Darung tiba. Dan bara biayanya ke situ, bara wakatunya habisnya tinggalkan karajonya tiba-tiba nya pulang dah dapat tampik tu. Tak boleh begitu tu. Kalau nampak kawan dah dapat tampik, segera awak dalam kau tagak lagi tampik yang terlambat tu. Memang itu adab di majlis. Nah kalau kamu begitu, Allah akan tinggikan derajatmu. Orang yang beriman dan berilmu, kata Allah, akan ditinggikan derajatnya, baik di dunia maupun di surga. Benar? Jadi memang begini Pak Ibu. Jadi Allah akan tinggikan derajat dua, yang beriman dan berilmu. Jadi memang wajar Allah katakan tuh di surah Al-Baqarah 269 itu. Siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, dialah yang diberikan kebaikan yang paling banyak. Wa mayyutal hikmah faqad utiya khairan kasiran. Siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, dialah yang mendapat kebaikan yang paling banyak. Karena Allah janjikan derajatnya akan ditinggikan oleh Allah, baik dunia maupun di akhirat. Memang itu ilmu itu Ibu, tidak usah orang Ibu. Ya, anjing sepeda nilainya Ibu. Anjing tidak berilmu di lapean nyoba misalnya kambing mati pulang atau ayam pulang mati. Kok ayam Bu, ayam hutan misalnya, tidak ayam orang sabalah, kalau orang sabalah tak salah dia tu. Kok ayam hutan taruhlah nyoba pulang mati, kalau anjingnya tidak berilmu, tidak terlatih, tidak boleh dimakan tu, haram bangkai. Tapi kalau anjing kau berilmu, anjing terlatih, di lapean, coba bismillah lapeannya, tu nyoba ayam mati pulang, boleh dimakan. Tu Al-Quran begitu tuh, di Al-Maidah begitu tuh. Ya, jadi anjing yang berilmu itu, kalau membuat binatang mati pulang, itu boleh dimakan. Kalau anjing bodoh, tidak boleh makan. Ya tuh. Ya anjing itu kan bisa gini. Nyo kalau di lapen Ibu membuat binatang mati memangnya tidak panahnya makan Ibu. Nyo lah terlatih. Terlatihnya. Anjing buruan itu terlatih. Yang anjing tidak terlatih, anjing pelacak itu terlatih itu. Nah itu beda nilainya Ibu tuh. Kalau anjing pelacak itu di lapen tuh nyoba binatang mati pulang boleh dimakan tuh mah. Allah sebut begitu. Yang bodoh tidak boleh makan lah. Bahkan begini, anjing terlatih, anjing berilmu Ibu. Nyo buat binatang mati pulang. Tapi nyo pulang jo kawannya yang bodoh. Nyo buat kawan bodoh Ibu, kawannya kok bodoh. Maka tak boleh jadi dimakan lah, tak boleh makan. Kenapa? Tak tahu mana yang bunuh, yang cadik kau tu yang bodoh kau. Tu buat kawan orang bodoh kau masalah buat dia. Anjing cadik buat kawan orang bodoh, turun nilainya Ibu. Turun nilainya. Itu maka bakawan kau jangan orang on, kau jalan bakawan orang cadik. Kalau bakawan orang cadik, sangkurang cadik lah awak. Itu. Tapi kalau bakawan orang on, Ibu, awak ikut dikum on mereka tu mah. Itulah anjing bodoh. Kalau mau binatang mati pulang, tapi nyo pulang bakawan jo anjing bodoh. Anjing kau pintar kau.
Maka tak budi jadi tak boleh makan lah. Sebab tak tahu mana yang membunuh. Apakah anjing pintar, apakah anjing bodoh, tak jadi siapa membunuh tadi itu. Tapi kalau pulang surang, makan. Itu anjing saya beda nih lagi. Kalau lagi orang, ya, anjing berilmu siapa? Allah bedakan. Tak mungkin orang berilmu, orang tak berilmu sama ni lagi. Tak mungkin. Ya dah. Ini, mengapa ibu lagi ambil kursi gini? Duduk ambil di kursi, apa ibu duduk di bawah? Kalau umur kan tua apa ibu dan ambil. Karena apa ibu menjadi ambil berilmu, walaupun belum tentu lah. Tapi sangkaan bapak ibu ambil berilmu. Kan begitu tuh sangkaannya tuh, dia ambil berilmu maka dia tapi duduk tinggi, kan begitu. Itu yang disebut yarfa, Allah angkat dia, Allah tinggikan dia. Ya dah. Kalau misalnya kalau orang kayu ingin mengecek di muka orang banyak, nyobayi orang tu ikut rumah, lalu di hotel orang, dah itu. Ketua partai itu ibu, itu lalu di hotel tu nyobayi itu ibu. Saya bayar tu ketua partai itu mah, bayar. Baru berceramah di muka orang. Bayi tapi lalu orang tu mah bagi makan minumnya untuk mendangau mengecek. Kalau ambo ngecek tak ada lah, apa tibu lagi tibu sadonya, dia dapat lo minum lagi lo makan, ya dah. Ada untuk ilmu tu, ya, ilmu tu ya tinggi posisi dia nyampe. Itu Allah sudah sebut begitu. Makanya bapak ibu merasa rugi kalau ya menyekolahkan anak biayanya mahal, karena ilmu tu memang mahal. Karena Allah akan angkat derajat orang berilmu tu pasti tu. Orang berilmu tu pasti diangkat derajatnya oleh Allah. Ya, di dunia begitu tuh. Dulu di kampung, Ibu, kalau mendoa di kampung, dulu cara mendoa tuh, misalnya orang kematian, atau cara mendoa tuh mah cara apa mah, misalnya mendoa untuk orang yang meninggal atau hari-hari baik. Nah, awak kalau mendoa apa Ibu, itu duduk dakik buya atau dakik ustad. Iya Pak. Bah kok betul dakik ustad, dakik buya ku daging rancak-rancak. Kenapa? Daging rancak-rancak dekat ustaz Pak. Kalau dekat pintu dulu dekat preman-preman tu dapat kantang jo kacang selagi. Nah, itu salah beda tu Pak Ibu. Ya dah. Beda tu. Makan yang diagen ke ustaz tu beda ikut tu mak, perlu yang digi ke yang lain. Karena itu bukti Allah akan tinggikan derajat orang yang berilmu. Allah sudah janjikan. Ya. Nah, apalagi di sorga pasti lebih tinggi, orang berilmu itu lebih tinggi. Makanya nanti semua orang supaya derajatnya tinggi akan dipanggil dengan imamnya masing-masing ke sorga. Begitu di surat Al-Isra 71 itu. Yaumana da'u kulla unasin bi imamihim, kata Allah, nanti di akhirat orang-orang dipanggil masuk sorga bersama imamnya masing-masing. Kenapa imamnya yang menjadi patokan ke sorga? Karena sorga imam lebih tinggi. Karena dia ahli ilmu. Itu makanya Bapak Ibu nanti Bapak Ibu masuk sorga itu kelompok-kelompok tuh. Zumara namanya. Dan setiap kelompok itu ada imamnya tuh. Nah, jadi makanya Bapak Ibu perbanyak ustad. Perbanyak imam, perbanyak ustad. Nah, nanti lihat list sorganya mana yang paling tinggi. Kalau ambo nanti paling tinggi ikut ambo. Kalau ada lebih tinggi dari ambo, izin ikut. Memang begitu tuh. Semua orang dipanggil ke surga dengan imamnya masing-masing. Nah, imam yang paling bawah itu suami ibu. Itu yang paling bawah itu suami ibu. Cuma ibu carilah suami yang berilmu. Cari suami yang berilmu. Nah, kalau kini dapat akal dia Pak. Kini terima salah aku ada lah ya dah. Dulu cari suami bukan ustaz, suaminya yang berilmu. Kan Allah katakan bukan ustaz. Allah akan tinggikan derajat orang yang berilmu. Yang berilmu. Kenapa beda ibu nilai orang berilmu di mata Allah itu beda. Nah, Allah akan tinggikan nanti. Ya dah. Jadi itu janji Allah ya, kalau orang mau ya berlapang-lapang di majelis, memberikan tempat orang yang terlambat, mau berdiri untuk memberi tempat bagi orang yang datang belakangan, Allah akan angkat derajatnya. Gitu. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang duduk di majelis ilmu ini dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Itu Nabi sebut begitu. Wa zakarallahu fi man indah.
Kalau ada orang duduk di majelis ilmu, Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Berapa banyak malaikat di langit itu, Ibu? Allahu a'lam. Setiap sejengkal langit itu ada malaikat. Ini nama kita satu-satu, Pak, sekarang disebut Allah di depan para malaikat. Jadi kita yang duduk di majelis ilmu itu, kata Nabi, itu jadi selebriti di langit. Di langit jadi selebriti. Walaupun di dunia orang tidak tahu kita, tapi malaikat sedang mendengar nama kita dikumandangkan oleh si fulan, disebut Allah. Itu yang dimaksud Allah tinggikan namanya, Allah tinggikan sebutannya. Mereka yang duduk berkumpul di majelis ilmu, Allah akan angkat derajatnya hingga Allah pun membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Itu keuntungannya duduk di pengajian itu. Dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Kalau ilmu tidak terlalu penting. Kalau ilmu itu bisa di rumah saja, Bu, baca, dengar YouTube, di TV. Tapi yang duduk di majelis ini kan fafsahu fil majalis kan. Ya, yang majelis itu yang penting. Jadi Bapak Ibu sekarang bukan ada juga orang malas dengar ceramah ke masjid musala. Alasannya di rumah bisa aja dengan ceramah. Gitu ya. Di TV bisa dengan ceramah, di HP bisa. Betul, tidak salah itu. Cuman majelis itu yang mahal. Sehingga ada ayat yang mengatur di majelis. Tafassahu fil majalis namanya. Yang mewah itu datang ke majelis. Sehingga kalau ada orang datang ke majelis, duduk berkumpul, Allah angkat langsung derajatnya. Salah satunya dibanggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Jadi majelis itu yang harus dicari, Ibu. Kalau ilmu betul bisa dibaca saja, bisa didengar di rumah saja. Tapi fil majalisnya itu yang amal, yang mewah. Itu. Ya lagian kalau ilmu Bapak Ibu, kalau mula 60 kata, koknya 10 diajan sabali lang macam yo. Ya kila sawak. Ya tu. Kalau di pintu ke bekon teleka tinggal agak cik dah. Iya, itu hukum alam sih Bu itu. Maka ambo kalau ceramah, apa Ibu tu biasa ambo kalau ceramah di tampik-tampik tu bapak tulis di papan tulis tu. Lah 3 kali ambo kecen huha aja leh. Ya telingo lah masalah. Mato lah masalah. Ya tu manusiawinya tu. Kalau ilmu tak penting mana dia Bapak Ibu, tapi majelis itu yang penting. Nah, itu kenapa istimewa menghadiri majelis. Jangan rugi Pak Ibu. Ya kalau berceramah betul bisa di rumah, tapi majelis tak ada di rumah. Majelis itu berkumpul seperti sekarang nih. Nah, itu kaidahnya. Lalu ayat yang ke-12. Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasul faqaddimu bainan najwakum sadaqah. Hai orang yang beriman, jika kalian hendak berdiskusi, berkonsultasi, najah itu berkonsultasi hal yang sangat privat. Nah, maksudnya itu. Bila kamu berkonsultasi dengan Rasul, maka dahulukanlah sedekah kepadanya sebelum engkau meminta ya saran dan pendapat. Ini dulu begitu aturnya Bu ya. Jadi sahabat Nabi kan begini Ibu. Nabi itu kan dari pagi sampai malam mengurus umat. Orang apapun masalah mengadu ke Nabi, apapun masalah. Hingga masalah rumah tangga, masalah dengan istri, masalah dengan anak, semuanya mendatangi Nabi. Sehingga Nabi pun tidak punya waktu untuk istirahat, tidak punya waktu untuk mencari menafkah keluarga. Padahal punya istri, punya tanggungan. Maka kata Allah, sebelum engkau bicara dengan Rasul, bersedekahlah kepadanya. Ya, itu sedekah. Jadi Nabi itu menerima sedekah, walaupun kemudian ayat ini dihapus di belakangan untuk Nabi. Tapi ini aturan pernah ada, dan ini masih berlaku sampai kita sekarang. Jadi sebelum berdiskusi dengan Nabi, sebelum bertanya dengan Nabi, sedekah dulu. Gitulah. Karena Nabi kok sibuk mengurus umat, maka sedekah ke Nabi itu diperintah. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kok pas sobuk je Ustaz, ya. Sobuk Ustaz di jalan atau di pasar atau di mall atau di mana, itu basalam tuh jangan kosong. Kau dia basalam je Ustaz tak ada nomor isi.
Kok pas salam tuh bertempel tuh. Gak 10.000, gak 20.000, gak 50. Emang begitu Pak. Apalagi kalau ke konsultasi ya Ustaz tuh. Itu salam dulu. Gini loh Ibu. Kami tidak minta upah, tidak boleh. Dan nanti baca di surat Yasin 21 itu. Ya Yasin 21. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta upah dari dakwahnya. Karena mereka lah yang bisa memberikan hidayah. Siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia? Walaupun petunjuk dari Allah, tapi sebabnya dari dia. Kalau dia tidak minta gaji, tidak minta upah. Dan itu artinya kami tidak boleh minta upah. Haram kami minta upah, minta gaji itu. Dan para nabi begitu. Itu di surah Asy-Syu'ara itu tidak sekali itu. Semua nabi begitu di surah Asy-Syu'ara itu. La as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah. Saya berdakwah tidak mencari upah, tidak minta gaji. Karena upahnya dari Allah, surga yang paling tinggi. Tidak boleh minta upah, memang tidak boleh. Jadi saya berceramah ini mengajarkan itu. Masuk guru-guru mengaji, tidak boleh minta upah. Tidak boleh. Nah, kalau misalnya Ibu memberikan sesuatu ke Ustadz, itu bukan upah namanya, sedekah. Upah aja sedekah kok beda Ibu. Kalau upah profesional, misalnya Bapak pengurus telepon nambah Ustadz, Pak kajian ya di Sakinah Ustadz, insyaallah. Bila Pak ya hari itu jadi insyaallah. Barat Ustadz. Kini kok hadis-hadis sahih kok agak naik Pak. Ada juga. Nggak ada, saya datang ceramah saja. Nggak ada. Ceramah saja. Nanti pas pulang selesai ceramah kalau dikasih sedekah, Ustaz ke dari jamaah sedekah. Dan nggak ada batas, kan nggak ada batas. Mau 10.000, 20.000, sejuta, 20 juta, nggak ada urusan. Dan makanya saya pun tidak pernah tahu, tidak pernah buka. Pernah tidak Pak pengurus diagi kambo Ustaz ke dari jamaah itu mau buka. Pak, kok lah 3 tahun ambo risiko. Pak, kok nak naik-naik siapa? Ambo lah joto kemarin. Ada macam itu, Pak? Tidak ada, Pak. Saya alhamdulillah pulang. Bahkan saya pun sampai hari ini Bapak Ibu tidak tahu saya. Tidak tahu saya Bapak Ibu. Sampai di Sakinah pun tidak tahu saya. Tidak tahu. Karena saya kalau pulang kasih ke istri saya, kasih saja. Dan istri saya tahu, dia buka sendiri dan tidak pernah memberitahu ke saya. Ya kecuali mungkin ya tidak pernah. Istri saya yang paling tahu Ibu. Jadi kalau Ibu kalau ingin tahu sikobara orang rumah Ibu tanya tahu apa. Ya itu saya kerajo Ibu buka tuh tiap hari kerajo tahu je tuh. Jadi cara mengetahuinya di siko gadang, di siko ngene, cari saya ekspresi wajah istri yang Ibu. Kalau jawabannya dia mah ceramah kini dan mari kini ceramah Bang di situ tapi kalau tidak senyum ya kan, atau mungkin ngenek. Tapi kok senyumnya, atau mungkin padek mereka. Tapi aku tidak pada tahu dan tidak pada ingin tahu, tidak pada ingin tahu. Bukan, karena beko ambo berubah hati ambo Ibu. Kok sempat nyagi tahu ambo beko detailnya, berubah hati ambo beko mau pilih-pilih lah. Itu Pak. Tapi itu rahasia tidak tahu. Karena itu tidak upah, itu sedekah. Kalau sedekah kan tidak ada limitnya dan tidak ada syaratnya, dikasih saja, tidak ada masalah. Ya, dan tidak perlu pula Bapak Ibu ya kita tahu berapanya, nanti kan merusak hati kita, ya sudah dikasih begitu saja. Karena itu sedekah, makanya sering saya mengajarkan ke Pak pengurus itu, bukan ke saya, maksudnya. Nanti kalau ada ustadz ceramah atau kajian, bagusnya sebelum ustadz itu berceramah langsung salam sedekah. Sebab kalau sudah ceramahnya jadi upah itu tuh. Artinya ceramah dulu ya, beku sudah ceramah belum bagi. Itu kalau upah. Tapi kalau misalnya diagi dulu, itu sedekah. Tidak jadi ceramah, tidak apa-apa. Tidak itu. Ini sedekah. Kalau tidak jadi ceramah kan tidak masalah loh. Ini sedekah. Ya toh. Ya mana tahu gampo kadang.
Sadang sembahyang kampung kadang ibu sudah sembahyang ke ceramah kampung. Orang lebih lari sadonya. Ya. Kalau alun diagi ustaz tuh panjangnya ibu. Tapi kalau diagi ibu lari apa lari deh. Aman salah deh. Enggak itu. Iya, akan rancaknya dagi dulu tuh. Ya dah. Supaya tak jadi upah. Karena itu sedekah. Kalau sedekah kan tidak ada kaitnya mau berceramah, tidak berceramah, tidak penting juga. Itu jadi memang begitu harusnya Ibu ya. Jadi kalau bersobok jo ustaz tu, ya, itu bersedekah lah. Tak jo ambul tapi begini. Ibu bapak, tidak semua ustaz ini hidupnya baik ya. Kalau saya, alhamdulillah ibu, saya ini pegawai negeri, saya punya tunjangan, saya punya gaji tetap, tidak dikasih jamaah pun sedekah, anak istri saya masih bisa hidup, karena ada gaji tetap. Tapi tidak sama ustaz seperti saya. Ustaz ke ibu dari pagi sampai malam, dia mengajar umat. Nanti bacalah di surat Al-Baqarah 273 itu. Siapa orang fakir yang paling layak diberi sedekah? Itu para guru-guru agama salah satunya yang terpaut, yang terikat di jalan Allah sehingga tidak bisa mencari dunia. Allah sebut begitu. Dulu tentara-tentara, kalau kini para ustadz lah, para guru-guru agama. Ustadz ke ibu, mau diambil ke ibu dari subuh sampai malam tidak berhenti ibu. Subuh, tombo pe majah lo. Kalau ambo pegawai negeri itu majah dulu. Jam 10 sudah majah tu ambo kan kamari itu. Zuhur, beko asar, beko maghrib, tidak berhenti ibu. Itu kalau tidak ada sedekah jamaah, kalau tidak pegawai negeri, hanya menghidupi keluarganya ibu. Sebenarnya ustaz-ustaz kok bisa aja ibu, bisa aja nyaman galih leh. Berbisnis leh, tidak nyuruh umat kok leh. Tapi umat kok baca runya kok telantarnya. Jadi yang akan memikirkan hidup ustaz-ustaz tuh, guru-guru agama tuh, ya jamaah. Seperti Nabi dulu. Ya sedekah. Ya. Itu para B jauh tuh ibu dulu ya. Mangga kok hebat sekolahnya. Padahal tidak ada subsidi negara, zaman sisu tidak ada subsidi negara untuk sekolah agama ibu. Tapi pak kok bisa sekolah tuh hebat-hebat? Karena orang dulu kalau bersobok, nyi canduang, ya buya-buya tuh lah. Itu basalam tuh tak perai ibu. Tempel tuh. Iya bang itu. Makanya pun pernah cerita ibu, aku pernah diundang ke Singapura ibu. Singapura khutbah Idul Adha dulu di kedutaan besar. Lalu setelah itu hari Jumat aku khutbah di salah satu masjid di Singapura ibu. Masya Allah ibu ya. Sudah ceramah, sudah khutbah, sudah semayang tuh. Itu jamaah tuh datang ke ustaz, ke khutbah, ke khatib tuh. Salam tuh ibu. Salam jamaah. Pas salam tuh ibu, tinggal dolar di jari tangan. Dolar macam. Salam je lah. Dolar je ibu. Sepanjang nembak salam dolar, pakus sadonya ibu. Iya tuh. Tu aku nyambung buat jas kan kamari kok. Kok ado ni. Kok oleh ado ni tu ndak ado, awak ndak ado. Ini dibiasakan Bapak ya, dibiasakan yang begitu. Bukan ke saya enggak. Ibu tahu mana ustaz? Cula, dapatnya berikut mah. 80 tahun ustaz tu yo motor senyo ceramah. Sudah kalah. Ini tak minta lah ibu. Nanti bacalah di Al-Baqarah itu, ayat yang ke-273 itu. Siapa yang paling layak engkau bersedekah? Lil fuqara, orang-orang fakir. Allazina uhsiru fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, mengajarkan agama. La yastati'una darban fil ardi, hingga mereka tidak bisa mencari dunia lagi. Ada guru-guru agama begitu ibu. Tidak sempat mencari dunia deh. Tapi mereka pun tidak minta-minta. Sehingga orang-orang mengira mereka tuh agniya, orang kayu. Padahal mereka tuh tidak kayu, miskin. Miskin. Saya banyak teman saya tuh ustaz ibu, Masya Allah. Kadang ya bana kok sakit, anak sakit orang rumah tuh kamari meminjam ke kawan. Tapi dia tidak pernah minta-minta ibu. Karena menjaga harga dirinya, menjaga muruahnya, tidak minta-minta. Nah orang yang begitu tuh yang paling layak ibu kasih sedekah. Guru-guru agama, guru-guru mengaji. Coba ibu tanya, guru-guru mengaji di Padang kok,
tiap hari macam mengaji tu ibu, bara gaji sebulan. Muatu ibu. Muatu ibu sebulan guru mengaji ni ibu. Tiap hari macam mengaji tu. Ibu, coba aja anak ibu mengaji di rumah. Kau nak sakit garaman mereka. Coba ada cahaya ibu, ajalah anak ibu mengaji di rumah. Ini sekian banyak anaknya ajak 500 sebulan. Coba ada cahaya guru-guru mengaji ibu. 500 sebulan ibu payah ke pasar buat peti muatu ibu. Itu ale asoi saya dapat isi lebih tu. Cayolah kamu. Sebulan ibu tu. Nah, ibu tambahlah dengan sedekah-sedekah. Kalau sobok je ustaz tu itu salam tempel. Kalau nak minta rekening ustaz tu transfer. Ya gitu ibu Kami kok tak dagi harato ibu, tapi dagi ilmu. Ibu dagi harato mungkin tak dagi ilmu. Ini agama ko dua yang membela ibu orang berilmu, cik orang barato cik. Kalau orang berilmu, je ilmunya yang kembangkan agama. Orang harato bantu orang berilmu tu mengembangkan agama tu. Memang begitulah jihad ko. Kalau ndak jo harato jo jiwa kan. Kami jo jiwa berjihad, ibu jo harato, pak jo harato berjihad. Ya itu. Memang begitu perintah Allah. Bila engkau berkonsultasi dengan Nabi, bersedekahlah sebelum berkonsultasi. Begitu. Tapi apa jangan takut dia bersalam jambo dia. Begitu. Lah sagan lu bersalam jambo mau pere saya sagan nambo dia ya. Enggak. Enggak ada. Ini Bapak Ibu cali-cali saya ustaz-ustaz yang memang butuh dikasih sedekah ke mereka. Memang begitu Bapak Ibu ya. Tapi itu adab ya kalau bicara, kalau konsultasi dengan guru, dengan ustaz, maka bersedekahlah kepadanya. Bersedekah. Enggak perlu berceramah, lo bersedekah sih. Gitu. Nah, itulah dulu Bapak Ibu. Gitu. Ada pertanyaan Ibu ya? Jadi begitulah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup begitu dulu adab di majelis ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang. Ya Ibu. Tadi masalah anjing berilmu tadi Ustaz. Ya. Apakah anjing itu tahu ini hewan ini mati di tangan dia atau hewan yang sudah mati juga? Kenapa kok jadi halal tidak makan? Oke. Ini begini Ibu ya, di surat Al-Maidah ayat yang keempat ya. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Ya, mereka bertanya apa makanan yang halal dimakan. Kata Allah, uhilla lakum at-thayyibat. Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Jadi makan itu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawari mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dan hewan mati yang dibawa anjing yang terlatih yang kamu ajar. Itu Allah sebut begitu. Memang anjing kok selama ko ibu ndak pernah memakan buruan yang dapat dia kecuali nyoba pulang. Memang itu berilmu namanya itu. Tapi kalau kedapatannya memakan dulu, itu ndak berilmu namanya itu. Berarti nyoba amanah. Ndak amanah. Misal gini, anjing kok lain terlatih ibu, tapi suatu hari kedapatan bahwa hewan buruan tu makan dulu. Tu ndak amanah ibu. Hilang nilai begitu mah. Kalau anjing ndak amanah ibu, ndak jujur loh, turun nilainya langsung. Sama ibu-ibu kalau ndak jujur ketahuan di kami, ibu turun nilai ibu di mata kami langsung. Ibu kalau kedapatan ndak jujur, biku dompet kami suruhan itu, cayo loh. Ini anjing lo tak jujur setuju. Jadi indikator anjing itu berilmu satu, dia memang tidak pernah memakan buruannya. Kecuali semua dilapor ke tuannya dulu, lah diagi tuannya barunya makan. Itu ada berilmu. Tidak diagi tuannya tidak makannya lah. Itu berilmu tuh anjing yang situ tuh. Kalau anjing begitu bawa binatang mati pulang, itu pasti ini yang bunuh tuh. Pasti ini yang bunuh tuh. Tapi kalau anjing kau membuat kawan bodoh, ini tidak boleh dimakan karena diragukan. Boleh jadinya jadi berdua mengajar.
Yang menggigit yang bodoh. Cuma yang pandai kau dia biasa bawa pulang, bawa pulang dia bakal rapi ke rumah cak. Dia cerita, tu tak boleh makan. Kalau berkawan membuat kawan yang bodoh. Tu aturannya tu. Gitu. Tapi kok anjing bodoh tak terlatih, nyobau itu kebetulan mungkinlah kanyangnya tu bawa pulang. Anjing bodoh itu tu. Kalau anjing pintar, kanyang tak tu, nyok amanah, nyok jujur. Yang waktu terlatih. Nah kalau begitu Allah hargai berbeda. Ini sama-sama binatang mati itu. Tapi yang tak berilmu bangkai, yang berilmu halal, tayyib, baik. Itu karena ilmu. Itu maksudnya itu. Jadi orang yang berilmu itu nilainya beda. Makanya begini Ibu. Ibu kalau salat berjamaah itu pahalanya dihitung dengan pahala siapa? Imam. Pahala salat berjamaah kita ni Bapak Ibu imam. Makanya imam tu yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya. Itu syarat jadi imam. Nah, kalau imam itu ilmunya kurang, maka Allah cari di saf satu siapa yang ilmunya paling banyak. Maka semua Bapak Ibu dihitung salatnya dengan orang yang itu. Itu maka berjamaah kok hitungannya siapa yang paling alim di antara jamaah itu. Kalau di saf 2 tidak ada yang paling alim lah, dicari di saf 3. Jadi semua amal kayak ini contoh aja. Kalau saya yang paling tinggi ilmunya, yang paling baik ibadahnya, ibadah Bapak Ibu yang tadi diukur dengan saya. Kalau ada yang lain dari saya yang lebih hebat dari saya di sini, maka dihukum dengan dia semua. Karena Allah meninggikan derajat orang berilmu tadi. Itu maka imam itu dicari yang paling alim, yang paling banyak hafalannya, yang paling baik bacaan Fatihahnya. Karena ilmu masalahnya, ilmu. Itu hebatnya berjamaah itu. Hingga awak kalau berjamaah orang alim, awak dihitung seperti mereka. Itu hebatnya. Itu makanya ustaz tu wana elo-elo bersalam. Ya itu dah. Nah begitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.